Welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi komponen mobil. Komponen mesin mobil dan sistem pada mesinnya berperan penting terhadap kinerja kendaraan yang satu ini, sehingga sangat penting untuk dipahami. Sebuah kendaraan pada umumnya ada komponen mesin di dalamnya. Komponen mesin tersebut memiliki fungsi mengubah energi panas pada kendaraan menjadi energi gerak. Hal ini sebagaimana pula fungsi komponen mesin mobil. Selain memiliki komponen yang sangat penting, mobil juga memiliki sistem yang ada pada mesin. Mau tahu apa saja komponen dan sistem yang ada pada mesin mobil ini? Yuk simak penjelasan selengkapnya berikut. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya agar tidak ketinggalan informasi tentang otomotif lainnya. Di bagian pertama, ada radiator mesin. Fungsi dari radiator mobil ialah komponen yang punya peran penting. Memang komponen ini umum didengar orang, namun tidak semua orang, termasuk pemilik mobil, yang belum memahami betul peran yang satu ini. Pengertian sederhananya, radiator adalah komponen pusat dari sistem pendingin kendaraan. Dari pengertian tersebut, Anda dapat memahami bahwa perannya penting untuk mengatur suhu mobil. Yang kedua ada bagian mesin. Mesin mobil memiliki banyak komponen. Berikut saya akan mengulasnya. Air filter berfungsi untuk menyaring udara yang akan masuk ke mesin, sehingga tidak mengandung debu atau kotoran lain yang bisa menghambat proses pembakaran. Perlu Anda ketahui bahwa udara kotor yang masuk ke dalam mesin kendaraan bisa membuat proses pembakaran menjadi tidak berjalan sempurna. Kondisi ini bisa membuat tenaga mesin menjadi menurun, sehingga performa kendaraan menjadi kurang optimal. Yang kedua ada intake main fluid. Komponen ini bekerja dalam hal menyalurkan campuran bahan bakar mobil dan udara. Campuran tersebut disalurkan dari karburator menuju ke ruang bakar yang berada di bagian tabung mesin. Selain itu, komponen ini juga menjadi pengatur dalam sirkulasi udara dalam mesin mobil. Dengan adanya pengaturan sirkulasi udara yang baik, maka mesin mobil dapat berjalan dengan optimal. Yang ketiga ada timing belt. Sabuk gilir atau sering disebut timing belt adalah salah satu komponen yang sangat penting keberadaannya untuk menjalankan seluruh komponen lain. Salah satu tugas penting dari bagian ini sendiri yaitu sebagai pengatur buka tutup katup mesin mobil. Sabuk gilir atau timing belt ini bekerja untuk menghubungkan antara pembuka dan penutup katup, sehingga dapat bekerja menghidupkan mesin. Tanpa adanya komponen, maka beberapa komponen tidak akan bekerja dengan semestinya. Hal tersebut membuat timing belt menjadi sebuah komponen yang sangat krusial. Yang keempat, ada exhaust manifold. Berikut pengertiannya. Komponen yang satu ini memiliki peran untuk mengumpulkan gas buang di berbagai saluran pembuangan. Kemudian gas ini akan disaring pada katalis dan juga muffler pada knalpot mobil. Saat mengolah bahan bakar, mesin akan mengalami ledakan. Apabila tidak diredam, maka suaranya juga bisa Anda dengarkan. Suara proses pembakaran selama ini telah teredam dengan baik oleh exhaust manifold. Jadi selama proses pembakaran terjadi, maka komponen yang satu ini juga ikut bekerja. Masuk ke bagian dalam mesin. Di dalam mesin mobil, terdapat komponen yang sangat penting. Kali ini, saya akan membahasnya. Jika ingin melanjutkan, klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru saya. Oke lanjut. Kali ini, yang saya bahas antara lain crook arch atau poros engkol, piston, busi, noken arch atau poros nokel dan klep. Yang pertama yaitu crook arch atau poros engkol.
Kruk as memiliki fungsi penting dalam sistem pembakaran kendaraan. Komponen ini bekerja sebagai poros pergerakan piston, mengubah gerak vertikal pada piston menjadi gerak rotasi. Bila dianalogikan, cara kerja crankshaft dengan piston ini mirip seperti manusia yang mengayuh sepeda. Kaki dari pesepeda adalah piston yang bergerak naik dan turun. Lalu pedal sepeda adalah poros engkol yang mengubah gerakan kaki jadi gerakan berputar. Lanjut yang kedua, ada piston. Piston adalah bagian utama dari mesin yang berfungsi sebagai bagian yang bergerak memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Piston bekerja dengan bergerak naik dan turun dalam silinder, mengubah energi mekanik dari bahan bakar menjadi energi termal dan menyebabkan mesin untuk beroperasi. Piston juga memainkan peran penting dalam mengatur aliran bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran, membantu untuk memastikan efisiensi mesin dan mengurangi emisi gas buang. Yang ketiga, ada busi. Busi berfungsi memberikan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang terkompresi di ruang bakar. Percikan api itu dihasilkan dari tegangan listrik yang disalurkan oleh koil ke busi. Ketika percikan api itu membakar campuran bensin dan udara yang terkompresi, maka terjadilah ledakan di ruang bakar dan menjadi daya untuk menggerakkan mesin. Yang keempat, ada noken as. Berada di kepala silinder dan di blok silinder, seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Komponen ini memiliki bentuk tabung atau poros dan berfungsi sebagai penggerak rocker arm. Umumnya, material pembuatannya adalah baja tulang khusus. Dengan materialnya, komponen ini dapat menggerakkan rocker arm dengan maksimal tanpa terdapat momen puntir. Dan yang terakhir adalah klep. Klep mobil merupakan komponen yang berperan sebagai pengatur aliran udara masuk dan keluar sebagai gas buang yang berada di area bahan bakar. Tanpa adanya kontrol dari klep ini, kualitas pembakaran bahan bakar kendaraan tidak akan bisa terjadi. Bahkan jika komponen yang juga disebut sebagai valve ini rusak atau bengkok, maka akan mempengaruhi kombinasi udara dan BBM di ruang bakar. Masalah tersebut akan berakibat kerusakan di berbagai komponen lain. Cukup sampai sini videonya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Harlian Hamidan izin pamit, semoga video ini membantu.